Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan Satu Pasal Satu Hari. Puji Tuhan kita bisa kembali dalam program ini, di mana kita bisa belajar firman Tuhan satu hari satu pasal. Nah, perlu kita ingat bahwa satu pasal satu hari bukanlah suatu pembelajaran yang sangat detail daripada firman Tuhan, tapi setidaknya kita bisa membaca ayat per ayat dari firman Tuhan dan mencoba mengambil satu dua pelajaran bagi kita untuk sebagai bekal kita menjalani hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas Imamat pasal 7, tidak keseluruhan dari pasal 7 karena sudah kita singgung di pasal-pasal sebelumnya. Hari ini kita akan fokus di ayat 22 sampai ayatnya yang ke-38. Sebelum kita merenungkannya, mari kita sama-sama bernyanyi dari pujian nomor 247 dari nyanyian pujian yang berjudul Percaya Patuh. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulur. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Agar hidup kita bahagia, maka kita harus percaya dan patuh kepada firman Tuhan. Kepada bangsa Israel ada peraturan-peraturan tertentu, hukum-hukum tertentu, termasuk atau terlebih atau terkhusus tentang bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, yang terkadang tidak bisa, atau bukan tidak bisa, tetapi memang tidak diaplikasikan kepada kita zaman sekarang. Karena ibadah mereka adalah ibadah yang dengan iman menyatakan bahwa Kristus akan datang. Sementara ibadah kita kepada Tuhan adalah ibadah yang menyatakan bahwa Kristus sudah datang. Nah, di pasal-pasal sebelumnya kita tahu ketika mereka memberikan korban, contohnya keselamatan, penghapusan dosa, semuanya dengan iman bahwa anak domba Allah yang sempurna itu akan datang di masa yang akan datang. Sedangkan kepada kita tidak perlu melakukan ini semua. Karena anak domba Allah yang sempurna itu memang sudah datang dan sudah mati di atas kayu salib mengorbankan dirinya untuk menghapus segala dosa kita. Tapi kita harus membaca kitab Imamat ini. Karena di sini selain kita mengerti atau melihat bagaimana orang Israel mereka menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita juga melihat di sini beberapa prinsip-prinsip dasar. Yang kita melihat di sini tentang karakter Tuhan, yang dimana nantinya ketika kita beribadah kepada Tuhan, walaupun caranya berbeda, ya tidak seperti waktu orang Israel beribadah kepada Tuhan, tetapi kita sekarang gereja beribadah kepada Tuhan, kita harus melihat prinsip ini sebagai sebuah dasar yang tidak bisa digantikan tentang siapa itu Tuhan. Nah, ini adalah satu prinsip yang harus selalu kita perhatikan, dan apa yang Tuhan inginkan dari ibadah kita atau apapun yang kita lakukan di hadapannya, yang merefleksikan tentang siapa itu Tuhan. Nah, di dalam ayat 22 sampai 38 ini, memang tidak banyak hal yang kita bisa baca di sini. Tetapi ada hal yang patut kita lihat. Oke, di ayat 22 sampai ayatnya 27 ada sebuah larangan daripada Tuhan untuk tidak memakan dua buah hal yang terdapat di dalam diri binatang, yaitu lemak dan kemudian darah. Dikatakan di ayat 22 sampai ayat yang ke-25,
Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah lemak. Dan lemak ini secara khusus adalah lemak dari binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan seluruh lemak dari segala binatang, tetapi hanya lemak yang dikhususkan atau lemak dari binatang yang dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa? Kalau kita mengingat di pasal-pasal sebelumnya kita membahas tentang ini, tentang bagaimana lemak pada masa tersebut dianggap sebagai bagian yang terbaik daripada binatang. Oke, jadi mereka kalau memandang lemak itu sebagai hal yang paling terbaik yang bisa mereka dapatkan dari diri binatang, maka itu harus diberikan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan yang terbaik daripada kita. Saudara-saudara, ini adalah prinsip yang Tuhan tidak pernah ubah. Karakter Tuhan adalah 100% sempurna. Dan dia menginginkan sesuatu yang sempurna daripada kita. Bahkan di dalam apa yang kita berikan kepada Tuhan. Sesuatu yang paling baik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Maka prinsip ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Yang terbaikkah atau sisa? Ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan di rumah Tuhan, apakah kita bernyanyi hanya sekedar bernyanyi? Atau kita mau memberikan yang terbaik? Suara kita yang bisa kita berikan untuk memuji nama Tuhan. Dan kita mau menyanyikan semua lagu sesuai dengan not yang ada sehingga sempurna di hadapan Tuhan. Tepat, terbaik, tidak asal-asalan. Makanya ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, kita harus memastikan segala puji-pujian yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan, kita nyanyikan dengan baik dan benar. Karena kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kemudian tentu persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah yang terbaik atau sisa dari apa yang kita pakai? Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah prinsip atau karakter Tuhan yang bisa kita lihat di sini. Di mana dia selalu menuntut apa yang terbaik daripada umatnya. Nah, mengenai lemak ini, kita tahu nantinya ini tidak perlu lagi terjadi. Karena kita melihat di sini, dari sini saja, dari dasar pemberian hukum ini kita bisa tahu. Karena sebagai kita gereja, kita tidak mempersembahkan ini lagi. Nah, persembahan kita bukan lagi binatang yang dikorbankan. Sehingga kita tidak boleh memakan lemak dari domba, dari lembu, dari kambing di sini. Tapi bagi orang Israel, pada masa tersebut, mereka harus tidak memakan daripada lemak tersebut. Karena itu yang terbaik yang harus diberikan kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan darah? Ayat 26-27 dikatakan demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu. Baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, kalau darah tidak seperti lemak tadi. Kalau lemak tadi dari persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau darah di sini, darah dari binatang apapun. Jadi orang Israel tidak boleh memakan darah dari binatang apapun. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang Kristen? Boleh tidak orang Kristen memakan darah? Saudara-saudara, saya tidak mau menjawabnya sekarang. Karena kalau saya menjawabnya sekarang, itu adalah jawaban yang sangat panjang. Karena kita perlu melihat bagian-bagian Alkitab lainnya. Tapi hari ini kita fokus kepada ayat ini. Setidaknya kita tahu bahwa orang Israel tidak boleh memakan darah. Nanti kalau kita lanjutkan, satu pasal satu hari kita terus lanjutkan sampai nantinya seluruh Alkitab ini kita bahas, kita akan tahu lebih detail lagi tentang peraturan ini. Dan kalau kita melihat nanti dalam Imamat pasal 17 ayat 10-14, ada yang lebih detail lagi tentang kenapa Tuhan melarang orang Israel memakan darah. Dan itu nanti kita lihat dalam Perjanjian Baru seperti apa. Apakah larangan ini masih tetap berlaku bagi orang Kristen? Dan prinsip-prinsipnya kita akan lihat apakah berlaku bagi orang Kristen atau tidak. Tapi setidaknya di sini kita sudah tahu bahwa Tuhan melarang memakan darah bagi orang Israel pada masa tersebut.
Bagi orang Kristen nanti kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya dan di kitab-kitab selanjutnya. Oke. Nah, untuk kedua peraturan ini baik tidak boleh memakan darah maupun tidak boleh memakan lemak, hukumannya begitu mengerikan, yaitu nyawa. Kenapa? Seperti lagu pujian kita tadi, percaya dan patuh. Terkadang kita berpikir, kenapa tidak boleh memakan lemak? Kenapa tidak boleh memakan darah? Apakah karena mereka atau jenis makanan tersebut tidak baik untuk kesehatan? Bukan itu tujuan Tuhan. Di dalam kitab Imamat kita melihat kekudusan Tuhan. Dan kekudusan Tuhan direfleksikan oleh ketaatan umatnya. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Allah itu kudus. Dan ketika kita melanggar firman-Nya, kita juga menyadari bahwa Allah itu kudus dengan melihat hukumannya. Jadi Tuhan tidak menginginkan yang namanya kita tidak melakukan hukumnya. Percaya dan patuh. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu kita bertanya, kenapa harus demikian? Karena Dia Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita ciptaan dan Dia pencipta. Kita hanya perlu taat dan patuh. Kalau kita mau hidup bahagia, percaya dan patuh kepada firman-Nya. Dan kemudian di sini kita melihat di ayat 28 sampai 38 tentang bagaimana Tuhan memberikan sebagian dari persembahan itu kepada para imam. Nah, ini kita baca dan kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan katakan di sini. Di ayat 28 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Jadi ini di antara keseluruhan korban keselamatan yang dia berikan, sebagian dari antaranya dia bawa sebagai sebuah persembahan. Dengan tangannya sendirilah ia harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Berarti ditunjukkan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah. Nah, lemak harus dibakar di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Jadi dari bagian binatang-binatang tersebut ada bagian dada yang diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Nah, ingat kembali di sini, inilah cara Tuhan untuk memelihara kehidupan para imam. Karena para imam tidak bekerja. Mereka tidak pergi ke ladang, mereka juga tidak berternak hewan. Mereka fokus untuk melayani Tuhan di bait suci atau di kemah pertemuan di rumah Tuhan, yaitu sibuk untuk membantu orang-orang di dalam mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Itulah tugas para imam. Jadi mereka tidak bekerja, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Jadi untuk memelihara kehidupan mereka, maka Tuhan menggunakan orang-orang yang datang untuk memberikan persembahan mereka, untuk memberikan sebagian dari antara persembahan tersebut untuk mereka. Nah, ini kembali peraturan ini adalah diatur sedemikian rupa untuk orang Israel, untuk keturunan Harun, untuk para imam. Oke, yang nanti kita akan melihat kalau kita membaca pasal-pasal atau kitab-kitab berikutnya, ada hal yang bisa kita bawa untuk gereja, ada juga hal yang tidak bisa kita bawa untuk gereja. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini, prinsipnya adalah Tuhan selalu mau memelihara kehidupan setiap hambanya yang melayani di dalam rumahnya. Baik itu di perjanjian lama dalam bait suci maupun di perjanjian baru di dalam gereja. Itu yang harus kita perhatikan. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus juga mendukung pelayanan di dalam rumah Tuhan. Termasuk di dalamnya memelihara kehidupan para hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang benar-benar hanya fokus untuk melayani Tuhan. Seperti Harun dan anak-anaknya tentunya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Orang yang bekerja berhak mendapatkan upahnya. Demikian juga di sini. Salah satu di antara anak Harun, karena ada beberapa anak Harun. Salah satu orang yang membantu di dalam melakukan persembahan ini, dia yang mendapatkan paha kanan ini. Karena ada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya.
Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya yang dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk keselamanya bagi mereka turun-temurun. Jadi untuk selamanya turun-temurun sampai nantinya orang Israel gagal menjadi saksi bagi Tuhan, dan kemudian Tuhan membangkitkan gereja untuk menjadi saksinya di perjanjian baru ini. Oke, dan ini adalah bagian untuk Harun dan anak-anaknya, keturunan Harun, keturunan para imam. Oke, dan di sini kita melihat hal ini menjadi sebuah refleksi kita, di mana kita melihat bagaimana Tuhan prinsipnya atau menunjukkan sebuah karakter yang peduli kepada hambanya. Oke. Dan di sini dikatakan ayat 37 sampai 38, itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Jadi segala korban ini itulah hukumnya yang diberikan oleh Tuhan, dan orang Israel harus melakukannya sebagai bentuk ibadah mereka kepada Tuhan, sebagai bentuk kepercayaan mereka kepada Tuhan, sebagai bentuk di mana mereka mau hidup berkenan kepada Tuhan. Prinsipnya adalah Tuhan selalu ingin kita memiliki komunikasi dengan Dia. Tuhan selalu ingin kita beribadah kepada Dia. Caranya mungkin berbeda. Orang Israel melakukan ini, kita dalam gereja melakukan hal yang sedikit berbeda. Tetapi prinsipnya tetap sama. Ibadah kita kepada Tuhan bukanlah ibadah di mana kita mau menyenangkan hati kita. Ibadah kepada Tuhan adalah ibadah di mana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau kita berkata tentang ibadah kepada Tuhan, maka kita harus kembali kepada apa yang dicatat oleh Alkitab mengenai bagaimana kita harus beribadah kepada Dia. Prinsip-prinsip di dalam ibadah kepada Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sangat disayangkan, begitu banyak ibadah pada masa ini, dalam tanda kutip ibadah, worship, kebaktian, diselenggarakan dengan melihat apa yang diinginkan oleh manusia. Dengan melihat apakah manusia merasa nyaman. Dengan melihat apakah manusia merasa senang. Dengan melihat apakah manusia yang datang merasa terberkati. Faktanya yang kita melihat dari perjanjian lama, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ibadah kepada Tuhan tidak pernah untuk memuaskan keinginan manusia. Bahkan seperti lemak dan darah yang mungkin kita pertanyakan kenapa harus demikian. Tuhan hanya berkata, ini dia, lakukan, taat. Kalau tidak, kamu mati, kamu dihukum. Itu saja. Itu saja. Jadi prinsip ini adalah prinsip yang keras. Di mana Tuhan memberitahukan kita dalam firman-Nya apa yang harus kita lakukan, dan kita harus taat. Mengenai perasaan kita, mengenai apa yang menurut kita benar, itu tidak penting. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, itu yang paling penting. Terserah kita mau bilang apa mengenai Tuhan mengenai hal ini. Tapi Dia tetaplah Tuhan. Kalau kita mau ikut Dia, kita bahagia. Kalau kita tidak mau ikut Dia, kita dihukum. Kita mau bertanya, kenapa aku harus dihukum? Kenapa aku tidak juga bahagia? Karena kamu tidak taat. Kalau kamu bilang Tuhan kejam karena kita tidak taat, maka Dia menghukum kita. Kita bisa bilang apa saja yang kita mau. Tapi saya rasa kebijaksanaan yang paling bijaksana adalah lebih baik percaya dan taat kepada Dia. Dan tentu Allah itu Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia melakukan semuanya ini dengan segala kebijaksanaannya yang juga mengasihi kita umat manusia. Contohnya tadi, bagaimana Dia melakukan kebijaksanaan itu juga untuk memelihara kehidupan. Yaitu para imam yang bekerja tidak menghasilkan apa-apa, hanya bekerja menolong umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih. Dia bukan diktator yang tidak memiliki kasih. Oke, jadi dari sini kita melihat prinsip-prinsip ini, di mana kita bisa belajar nantinya ke depan lagi, lebih dalam lagi mengenai prinsip-prinsip bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati.